Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umur dunya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masih dalam suasana Syawal 1445 Hijriah, perkenankan saya mengucapkan taqabbalu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Pak Ustadz yang saya hormati, juga rekan Endri yang saya banggakan ya selaku host dari KSO, serta jamaah KSO yang soleh-solehah ya, yang dirahmati Allah. Tentu saja pada pagi hari ini senantiasa kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya lah kita pada hari ini, tepatnya di hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 dapat kembali bergabung pada kajian kuliah subuh online ya. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini topiknya sangat menarik ya, tentu saja topik yang sangat aktual karena masih berputar kaitannya dengan masalah Ramadan, yakni merawat amalia pasca Ramadan menuju Ramadan berikutnya. Ini sangat tepat disajikan sekarang ya, karena kita tahu bahwa sepanjang bulan Ramadan begitu ringan kita melaksanakan ibadah. Nah, supaya ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan tetap istiqomah, maka ini sebagai pengingat saya pikir ya, bagaimana di hari-hari berikutnya menuju Ramadan berikutnya kita tetap istiqomah melakukan amal kebaikan senada ketika pada bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan kita begitu giat untuk beribadah secara maksimal insya Allah ya, karena mungkin kita berpikiran bahwa di sana banyak ladang pahala ya. Nah, sekarang bagaimana bagaimana supaya itu amal ibadah kita di sepanjang Ramadan itu tetap terjaga, tetap istiqomah. Nah, pada pagi hari ini Ustadz Rifai akan memberikan tip-tipnya pada kita ya. Insya Allah nanti bisa kita tindak lanjuti. Namun tak lupa salam serta sholawat senantiasa kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari. Amin. Amin. Nah, acaranya saya pikir seperti biasa, namun karena ini masih perdana setelah kita off selama lebih kurang 1 bulan, maka nanti akan diawali dulu dengan prolog ya, prolog dari host ya. Nah, setelah itu nanti baru ada sajian materi dari Ustadz Rifai, kemudian nanti akan diteruskan dengan tanya jawab, kemudian ada pengumuman dari host, doa dari Pak Ustadz, dan terakhir penutup. Baik rekan-rekan sekalian, untuk mengawali kajian subuh online kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, namun sebelumnya mari kita simak dengan hikmat Gema Wahyu Ilahi, yakni bacaan surat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita Rusyanto yang akan membacakan surat Al-Imran ayat 133-136. Saya persilakan saudara Rusyanto. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis syara'i wad dharai wal katiminal ghaib wal afina anin nas.
wallahu yuhibbul muhsinin. Walladina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastakbaru li dzunubihim wa may ya'firu dzunuba illallah walam yutirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajru alimin. Artinya, dan segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapat surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segeralah mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali, matur nuwun. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi, barokah Allah senantiasa menyertai kita. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk pada ini paparan inti ya dari Ustadz Rifai, saya persilakan bos kita, Bos Endri, untuk memberikan apa tadi ya, prolog katanya ya. Lewat ya mungkin untuk mengawali kuliah subuh kita. Monggo, monggo. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, syukur Alhamdulillah kami ucapkan bersama atas nikmat iman dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan pagi hari ini. Ini merupakan kegiatan yang awal setelah kita hampir sebulan libur pasca Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam mengikuti kajian-kajian berikutnya yang setiap pekan kita adakan pada hari Kamis pada subuh sampai dengan kira-kira jam 7 pagi. Saya berharap teman-teman bisa menyemarakkan dengan mengajak saudara, tetangga, ataupun siapapun, karena pada dasarnya majelis taklim adalah majelis yang paling disukai Allah, di mana pada saat ini kita harus yakin bahwa malaikat di atas sedang mendoakan kita yang sedang bermajelis taklim, dan ini merupakan modal kita dalam menghadapi hari akhirat nanti. Saya kira itu Bu Lili sebagai buka saja, karena kita akan memulai lagi kajian kita dimulai pada pagi hari ini. Terima kasih. Oh ya, tak lupa saya sebagai selaku host dan juga pribadi mengucapkan tabaqallah wa minna mankum minal aidin wal faizin. Mohon maaf apabila dalam penyajian kami ada yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Demikian bila wal bidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Lilis dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo langsung saja kepada Pak Ustadz Rifai. Salam sehat, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usu bil haqqi basyiran wa nadhira wa rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Rekan-rekan semua, Bapak-bapak Ibu sekalian, peserta kajian subuh online yang saya yakin semuanya dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan ilmu, amal maupun iman. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Manfaat pada agama kita, dunia kita, akhirat kita, bangsa dan negara kita. Allahumma amin. Rahmat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini mari kita semua sebagaimana kajian yang disampaikan tadi, maksudnya tema yang disampaikan tadi. Namun sebelumnya saya berterima kasih kepada semua rekan-rekan semua, khususnya Pak Endri selaku host yang merupakan penggagas dan penyelenggara, dan juga pada rekan-rekan semua yang hadir di tempat sini. Semuanya akan ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan kemudahan husnul khotimah. Allahumma amin. Wafat dalam keadaan sedang beribadah. Allahumma amin. Bapak-bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, judul tema yang kita angkat adalah merawat amalia pasca Ramadan. Merawat amalia sesudah Ramadan. Kita sudah paham beberapa waktu yang lalu sudah kita kaji bahwa amalia itu ada dua. Amalia ada dua. Yang pertama adalah amalia batiniah. Amalia batiniah, dan yang kedua amalia lahiriah. Amalia batiniah atau lahiriah ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut amal taat dan ada juga yang disebut amal maksiat. Amal taat adalah segala perbuatan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau kita kerjakan amal taat ini, kita dipastikan mendapat pahala. Yang kedua, amal maksiat, amal perbuatan, baik amalia hati maupun amal jasmani, itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Disebut amal maksiat, kalau kita kerjakan, kita akan mendapat ancaman atau siksa atau dosa. Nah, amalia-amalia yang kita lakukan pada bulan Ramadan, ini antara lain puasa. Nah, puasa ini mengandung dua amal, baik batiniah maupun lahiriah. Nah, baik batiniah maupun lahiriah. Namun keduanya adalah amal taat. Amal taat karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa.
Ya, tujuan akhir endingnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Dalam amalia Ramadan kita juga sholat malam, tadarus Al-Quran, menjalankan zakat fitrah, sodako, dan hebatnya itu setiap selesai, wah ini pengajian itu baik selesai subuh, selesai sholat duhur, selesai sholat waktu, banyak kajian-kajian di musola-musola maupun di masjid-masjid atau di rumah-rumah. Yang terakhir adalah antara mengekang hawa nafsu. Nah, mengekang hawa nafsu ini adalah esensi daripada puasa itu sendiri, yaitu pengendalian. Nah, tadi dibacakan oleh Mas Rosianto, ya, Pak Rosianto, wasyari'u ila makrotin robbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan Allah, ampunan Tuhan kamu sekalian, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa. Nah, ini moga-moga kita ini termasuk yang dijanjikan oleh Allah itu. Tujuan akhir daripada puasa adalah muttaqin. Nah, ini yang tadi dibaca oleh Mas kita, Bapak kita, yaitu Pak Rosianto. Nah, semoga semuanya mendapatkan pahala. Tujuan adalah muttaqin. Nah, muttaqin ini di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 36 itu tergambar dengan jelas. Nah, tergambar dengan jelas, dan inilah yang nantinya akan kita pelihara, kita rawat, kita tingkatkan menuju Ramadan berikutnya. Karena apa? Karena jaminannya surga. Allahumma amin. Nah, lanjutkan. Slide-nya. Nah, memang harus dibantu begini. Slide-nya ini harus begini. Kalau langsung kita paparkan itu numpuk-numpuk, ya, numpuk-numpuk. Gambarnya numpuk-numpuk. Sehingga menyulitkan juga bagi pembicara sendiri. Nah, ini sedikit mengenal bulan-bulan hijrah, bulan-bulan yang dijalankan oleh umat Islam. Bulan hijrah ini berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi. Nah, perputaran bulan mengelilingi bumi. Nah, sedangkan tahun Masehi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, ini digunakan semua oleh umat Islam. Perputaran bumi mengelilingi matahari ini dipergunakan umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari, sehingga ada siang, ada malam. Sedangkan untuk 1 tahun itu ada hari-hari. Dalam tahun hijrah itu kita mempergunakan di dalam ibadah kita. Nah, kita gunakan semua, baik hijrah maupun Masehi, kita gunakan semua di dalam ajaran Islam. Jadi kita sekarang sudah masuk Dzulhijjah. Sudah Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Nanti akan bulan depan kita akan masuk Dzulhijjah, ya. Sekarang sudah Dzulqa'dah, Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini bulan-bulan yang dipergunakan ibadah juga umat Islam. Misalnya Dzulhijjah. Dzul itu artinya memiliki, hijjah itu haji, bulan yang di dalamnya ada ibadah haji. Muharram sebagai tahun baru umat Islam, Syawal, Rabiul Awal sebagai tahun kelahiran Rasulullah, Maulid Nabi, dan sebagainya. Lanjut, Mbak Indri. Nah, ini sekarang manusia. Nah, manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani.
rohani manusia itu punya potensi. Ya. Rohani manusia itu memiliki potensi, punya kemampuan. Bisa menjadi kafir, bisa menjadi mukmin. Ini perlu disadari. Dasarnya apa? Dasarnya surat At-Taghabun ayat 2. Walladzi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Nah, ini di dalam surat At-Taghabun Allah berfirman, walladzi, dialah Allah, walladzi khalaqakum, dialah Allah yang menciptakan kamu sekalian. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Walladzi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mukmin. Ada. Jadi Allah itu memberikan potensi rohani manusia bisa menjadi kafir, rohaninya bisa juga menjadi mukmin. Tergantung dipeliharanya. Kalau dipelihara, maka rohani manusia yang sudah menjadi mukmin ini dipelihara dengan apa? Nah, sebagaimana jasmani itu perlu vitamin, perlu asupan-asupan. Ya, jasmani perlu vitamin, perlu asupan-asupan. Makanannya beda dengan makanan rohani. Kalau arah asupan rohani, nah asupan rohani, vitaminnya rohani itu adalah ibadah. Membaca Al-Quran, puasa, zakat, ini adalah makanan rohani. Apabila rohaninya tersebut sering dipergunakan untuk ibadah, maka rohaninya yang sudah mukmin ini akan mencapai takwa. Nah, takwa ini adalah prestasi rohani. Nah, prestasi rohani nanti dampak akhir dari prestasi rohani yang disebut ketakwaan ini menerima berbagai macam fasilitas dunia akhirat. Nah, apabila roh manusia tidak dipelihara, tidak diberi asupan, tidak diberi ibadah, tidak maksiat dan sebagainya, maksiat itu hakikatnya adalah racun daripada rohani. Maksiat itu hakikatnya adalah racun daripada rohani manusia, sehingga akhirnya manusia tersebut akan menjadi kafir. Kafir artinya ingkar, tidak mau taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir daripada orang-orang kafir, orang yang ingkar, tidak beriman kepada Tuhan yang memberikan rezeki, tidak beriman pada Allah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan dan sebagainya, maka disitulah Allah memberikan ancaman. Nah, memberikan ancaman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, orang yang kafir dari ahli kitab, mereka tempatnya adalah di neraka jahanam selama-lamanya. Karena apa? Rohaninya tidak dipelihara, hanya diberikan makanan-makanan yang berupa maksiat. Lanjut. Nah, ini tadi yang dibacakan oleh Bapak Rusyanto, Mas Rusyanto. Ya. Wasari, langsung saya artikan saja ya, langsung kita bahas ya, dibahas. Nah, karena ya selain juga menghemat waktu, ini juga sekaligus mempermudah pembahasan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Tadi sudah kita bahas, wasari'u, bersegeralah. Bahasa Jawanya agi-agi, cepat-cepat ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kamu sekalian. Allah itu menunggu-nunggu, ya Allah itu menunggu-nunggu kita untuk mohon ampun kepada Allah. Nanti orang yang diampuni oleh Allah itu akan mendapatkan wajannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nanti akan mendapat pahala surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, itu tadi kembalinya surga tersebut adalah tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa tadi yang punya prestasi dalam kerohanian karena imannya diberi makanan-makanan, asupan-asupan, vitamin-vitamin yang menyegarkan
rohani sehingga mencapai derajat muttaqin. Siapa muttaqin itu? Siapa muttaqin itu? Ya, ini alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang muttaqin itu adalah orang-orang yang senang, ya. Di situ Allah menggunakan kata yunfikun. Yunfikun itu terus menerus menafkahkan hartanya baik dalam keadaan kaya, lapang maupun miskin. Nah, baik jadi karakter tabiat orang yang bertakwa itu senang sedekah, senang berbagi, senang given, senang given. Nah, wasyarra'i wadhari, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Wal kadhiminal ghaidha, yang kedua wal kadhiminal ghaidha, bisa mengendalikan marahnya. Bisa mengendalikan marahnya, enggak mudah marah, enggak mudah berkeluh kesah. Wal afi aninas, wal afi anas, memaafkan manusia. Walaupun manusia itu tidak minta maaf, dia sudah membuka lebar-lebar pintu ampunan, pintu maaf kepada orang lain. Jadi dia tidak dalam hidupnya tidak membebani orang-orang dengan kesalahan-kesalahan, tapi dimaafkan. Nah, yang seperti ini memang pantas kalau menjadi ahli surga. Nah, terus Allah menjustifikasi orang seperti ini. Allah menetapkan orang seperti ini, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi memberikan nafkah kapan saja, menafkahkan harta-hartanya, tidak mudah marah, bisa memanage, bisa mengelola, bisa memanage kemarahannya dan memaafkan pada semuanya. Dipuji oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di situ yuhibbu lagi menggunakan fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan berlakunya al-anwal mustaqbal. Kata kerja yang menunjukkan berlakunya saat ini dan yang akan datang. Jadi cinta Allah itu diberikan kepada orang yang berbuat kebaikan terus-menerus. Nah, terus ciri yang lain lagi apa? Nah, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum. Adapun ciri yang keempat orang-orang yang muttaqin itu idza fa'alu fahisyatan, dan tatkala dia berbuat dosa siapa? Atau berbuat keji, aw dzalamu anfusahum, berbuat keji untuk dirinya sendiri. Dia menganiaya dirinya sendiri, dia mendolimi dirinya sendiri, misalnya minum minuman keras, misalnya berzina, misalnya lagi main judi dan sebagainya. Ini orang ini cirinya dzakarullaha, dia ingat kepada Allah, ya Allah, mengapa saya harus berbuat dosa seperti ini, ya Allah, saya harus menganiaya diri saya sendiri, ya Allah. Nah, sehingga kita saksikan banyak kan penyakit-penyakit yang timbul bukan karena virus, bukan karena bakteri, tetapi karena pola hidup, pola makan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Sehingga orang sini mendolimi dirinya, menyiksa dirinya sendiri. Dia ingat dzakarullaha, ingat pada Allah, ya Allah, mohon ampun, fastaghfaru lidzunubihim, dan fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia mohon ampun lidzunubihim, terhadap dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa orang-orang, dosa-dosa hamba-hambanya Allah? Illallah, kecuali hanya Allah. Nah, ini karakter yang keempat dan kelima. Orang yang muttaqin itu kalau berbuat dosa, itu untuk dosa dirinya sendiri. Yaitu ada kata-kata audzalamu anfusakum, atau dia idza fa'alu fahisyatan, kalau dia berbuat keji atau berbuat kedoliman atas dirinya, dia itu ingat. Nah, dia sadar kalau dia telah berbuat dosa, langsung
ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Nah, terus karakter yang keenam, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidaklah mereka itu mengulang-ulang lagi perbuatan dosanya, tapi walam yusiru, menghentikan, dia tidak mengulang lagi perbuatan dosanya, tetapi dia menghentikan ala ma fa'alu, terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh mereka. Wa hum ya'lamun, dan dia sadar. Wa hum ya'lamun, dia tahu bahwa ini perbuatan dosa ini yang dilakukan. Dia menghentikan perbuatan dosa itu dengan kesadaran. Wahum ya'lamun, mereka menghentikan dosa-dosa tersebut dengan kesadaran, bukan tidak sadar ini dilakukan ini. Nah, yang demikian ini langsung oleh Allah diberikan janji, ulaika jazaohum maghfiratum, orang-orang yang demikian ini, orang yang mudah menafkahkan hartinya, orang yang dermawan. Orang yang dermawan ini orang yang tidak mudah marah, orang yang mudah memaaf kepada orang lain, orang yang sadar kalau berbuat dosa itu adalah tidak baik, dia terus mohon ampun kepada Allah, maka Allah memberikan keputusan. Allah memberikan keputusan, ulaika jazaohum maghfiratum, orang yang demikian ini akan diberi balasan oleh Allah dengan ampunan. Mir rabbikum wa jannatun tajri min tahtiha anharu khalidina fiha. Tidak hanya ampunan yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut, tetapi juga diberikan surga selama-lamanya. Terus dijelaskan di situ, wa ni'mal ajrul amalin, wa ni'mal ajrul amilin. Inilah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal, diampuni oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Ya, lanjut slide-nya, lanjut. Nah, ini sudah saya jelaskan semua. Lanjut lagi sampai 136. Lanjut. Nah, sudah saya jelaskan. Nah, sampai di sini dulu. Target mutakin ahli surga. Nah, target mutakin ahli surga. Ya. Sasaran mutakin itu adalah untuk menjadi penghuni surga, karena nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam, ibu Hawa, Sayyidatina Hawa, ya, itu ibu istri daripada Nabi Adam, itu adalah Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa ini adalah ahli surga. Nenek moyang manusia itu tempatnya bukan di neraka, dan kita ini sebagai cucu turunnya bukanlah neraka tempat kita ini. Tempat kita adalah di surga. Nah, dengan ketentuan adalah orang ahli surga ini satu, dermawan. Adanya kajian online seperti ini, kajian online bagus seperti ini adalah berkat tangan-tangannya orang yang dermawan. Berkat tangan-tangannya orang yang dermawan. Nah, Rasulullah di dalam salah satu hadis, ya, di dalam kitab Tanbul Ghafilin, ada juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, Syahyun, Syahyun itu dermawan. Syahyun, orang yang dermawan itu baik, qaribul minallah, wa qaribul minal jannah, wa qaribul minanas. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia. Wa ba'idun minanar, jauh dari neraka. Artinya orang dermawan itu sudahlah jaminannya itu akan mendapatkan surga dunia dan akhirat. Loh, kok bisa? Iya, Rasulullah yang menggaransi. Syahyun qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minanas. Bukan sudah dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dengan manusia. Terus ditandaskan lagi Rasulullah, wa ba'idun minal, jauh dari neraka.
Sebaliknya al-bakhilu, nah, al-bakhilu kikir, medit, kumet, pahit, ya, kikir, medit, kumet, koribun. Nah, masa baidun, masa baidun minallah, baidun minal jannah, baidun minanas, koribun minanar. Nah, orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Jadi hati-hati jangan sampai di hati kita itu ada kegigiran. Perasaan gigir itu akan kepelakisun alladzina yabkhuluna wa ya'muruna nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Nah, orang kikir itu menurut surat An-Nisa ayat 37 adalah orang yang menyembunyikan karunia Allah. Mau duwe kok, sugih kok, tapi tidak mau berbagi. Yang keluar, yang dieksplor di dalam keseharian ucapan dan sebagainya itu mau ono wong ngamen di lampu merah dipendeli gak dikasih duit. Wah ini ciri-ciri nih. Nah, seperti ini moga-moga tidak ada pada diri kita. Ya, kemudian orang yang muttaqin itu bisa mengendalikan marah, pemaaf, dan kalau maksiat kepada Allah masih maksiat, orang muttaqin masih berdosa kepada Allah, tapi ingat dosanya dan segera bertaubat dan punya kemampuan menghentikan dosa secara sadar. Lanjut. Sifat-sifat inilah yang nantinya akan kita pertahankan, bila perlu kita tingkatkan menuju Ramadan yang akan datang. Ya, dermawannya, ya tidak mudah marah-marah, ya. Sabar itu manfaat dimanapun kita berada, di rumah tangga kita, di tengah-tengah masyarakat, di unit-unit kerja kita. Itu kalau kita sabar itu orang akan banyak mendekat kepada kita. Pemaaf juga demikian, tidak harus kita orang minta maaf datang ke rumah, tidak perlu. Sudahlah, pokoknya yang merasa terus kita sepuluh kabeh. Nah, yang demikian tadi saya sampaikan dibalas oleh Allah, ulaika jazaohum maghfiratin min rabbikum wa jannatin tahtiha anharu khalidina fiha. Nah, dibalas oleh Allah dengan ampunan dan surga. Allahumma amin. Lanjut. Nah, metode agar di atas amalnya di atas istiqomah. Istiqomah itu terus-menerus kita lakukan. Adalah amal yang dijalankan secara konsisten dan mengikuti jalan yang diridhoi Allah. Nah, itu istiqomah di dalam ibadah. Tadi sebut oleh Pak Indri, kita bisa istiqomah memelihara amalia-amalia yang terjadi di bulan Ramadan sampai menuju Ramadan yang berikutnya. Yang pertama, upaya-upaya atau metode agar amalia baik itu menjadi istiqomah. Kuatkan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah amal yang baik, amal yang memberi manfaat baik diri kita maupun orang lain. Apakah itu sholat malam, apakah itu memaafkan orang, apakah itu sedekah. Nah, daripada kita uang keluar untuk berobat, itu tidak ada pitungan ya, tidak ada pitungan. Nah, daripada seperti itu, sebelum uang kita sakit, sehat walafiat, sering-sering bersedekah. Rasulullah bersabda, as-sedekah itu daf'ul bala. Sedekah itu adalah penolak musibah. Nah, artinya sedekah itu obatnya musibah. Kalau kita sering sedekah, insya Allah kita tidak akan banyak musibah menerima kita. Karena Allah tahu, orang ini sudah banyak menderita. Bagaimana pedihnya orang sedekah? Bagaimana pedihnya orang berbagi? Nggak punya duit diberikan kepada orang lain akhirnya bisa makan, dia menahan diri tidak bisa makan. Nah, yang kedua harus ada pemaksaan diri sendiri. Niat insun makso awake diri. Amal baik kalau ingin istiqomah harus dipaksa. Nah,
Karena pemaksaan-pemaksaan inilah akhirnya menjadi suatu kebiasaan, sehingga ketika kita mengeksplor, ketika kita mengeluarkan ibadah-ibadah itu tidak terasa lagi sebagai suatu beban lagi. Kita paksa diri kita sampai ngapal, sampai mendarah daging. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya, bergaul dengan orang yang lebih soleh. Jangan bergaul pada teman-teman yang selevel, karena teman selevel ini tidak menunjukkan kelebihan ibadahnya daripada kita. Kalau orang yang lebih soleh, waktu orang ini kok bisa tahajud sampai 12 rakaat, bisa sholat malam sampai dari tengah malam sampai subuh, bisa tadarus Al-Quran, bisa satu hari 15 juz, 12 juz, wah, bisa sedekah besar-besaran. Ya. Saya punya anak buah ya, saya punya anak buah kopral, ya. Di Japung sana bisa dicek itu, ya di Japung sana. Itu gaji pensiunnya 2.800.000 rupiah. Gaji pensiunnya 2.800.000 rupiah. Itu disodakokan tiap Jumat untuk memasak untuk makannya orang-orang yang Jumatan itu. Oh, itu tiap Jumat itu, ya tiap Jumat. Uang 2.800.000 pensiunnya dia sudah, itu usul daripada istrinya, sudah Pak, kita kan sudah dapat kerja yang lain, sudahlah pensiun ini. Nah, pensiunnya itu dibawa istrinya, terus dia ini akhirnya istrinya ngomong, Pak, kita sudah ada sisa kok. Bagaimana kalau uang pensiun itu yang 2.800.000 itu kita berikan untuk masak di masjid setiap hari Jumat. Nah, sehingga masjidnya ramai. Loh, ini kalau kita bergaul dengan orang seperti ini, kopral saja bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita ini? Nah, kita akan terpacu bersemangat membagikan sebagian daripada rezeki kita. Yang keempat, meningkatkan pemahaman ilmu agama. Ilmu agama ini, masya Allah, ya itu kita masih kurang terus ya. Saya masih kurang terus, banyak ilmu-ilmu yang belum kita pahami. Bahkan kita mengenal Allah juga belum total, kita mengenal Allah sepenuhnya, belum paham agama yang sepenuhnya. Yang kelima, tidak kalah pentingnya memohon kepada Allah. Ya Allah, saya sudah istighfar ya Allah berkali-kali, mungkin ribuan kali. Saya sudah mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud syukur kami ya Allah. Saya sudah bersolawat ya Allah. Saya sudah sholat malam dan sebagainya ya Allah. Tapi rasa-rasanya saya beragama ini kok kering ya Allah. Nah, itu ada teman yang saya beragama seperti kering, seperti jauh dengan dirimu ya Allah. Ya Allah, berilah kami bimbingan, berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk sehingga bisa beragama, mengabdi padamu lebih baik lagi. Nah, seperti itu kita mohon pada Allah. Yang tidak boleh itu kita berdoa untuk sesuatu yang kita tidak paham. Kalau doa itu terkabul, misalnya mohon pangkat dan jabatan. Nah, ini ya, mohon pangkat, ya Allah, saya berikan pangkat jabatan, jadikan kami wali kota, ya Allah, kami jadikan bupati. Misalnya, kita tidak tahu apakah jadi wali kota, jadi bupati itu baik-baik kita. Nah, ternyata kenyataannya banyak yang jadi bupati, banyak yang jadi wali kota, ujung-ujungnya masuk penjara. Nah, tetapi kalau kita mohon kepada Allah untuk kepentingan akhirat kita, itu harus kita minta pada Allah. Ya Allah, wafatkan kami menjadi wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ya Allah, ya Allah, bi husnul khotimah. Ya dal jalali wa ikram, amisna ala dinil ihsan. Wahai zat yang memiliki kemuliaan, wafatkan kami dalam wafat sebagai orang yang muslim. Ya dal jalali wa ikram, amisna ala dinil muslimin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim. Nah, ini kita minta. Lanjut. Nah,
ciri-ciri, ya, ciri-ciri amalan yang sudah mencapai istiqomah. Ciri-ciri amalan yang sudah mencapai istiqomah. Yang pertama, merasa nikmatnya ibadah, yang namanya halawatul ibadah, merasa nikmatnya ibadah. Nah, kalau sholat kita, puasa sunnah kita masih terasa berat, ini belum mencapai titik istiqomah. Nah, membaca Al-Quran walaupun tidak tahu artinya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab bila raiba fihi min Rabbil Alamin. Misalnya kita tidak tahu artinya, tapi nikmat sekali, merasa nikmat, merasa dekat dengan Allah, merasa disaksikan oleh Allah. Ini sudah mencapai halawatul ibadah, manisnya beribadah. Nah, sholat tahajud sampai tidak sempat berdoa, pokoknya menjalankan tahajud, melaksanakan 2 rakaat, nikmat sekali, nikmat dan terasa kerinduan, kangen, gak kapok, berarti kita sudah merasakan, sudah mencapai tingkat halawatul ibadah, sudah ciri-ciri sudah mendapatkan istiqomah. Besoknya akan mengulang lagi. Kalau ibadah, makanya ibadah itu jangan banyak-banyak, 2 rakaat tahajud, terus menambah kangen, menambah nikmatnya ibadah, besok akan menjalankan lagi. Ini lebih baik daripada sholat tahajud 12 rakaat 6 kali salam terus kapok pesen. 2 rakaat duha terus ngangen nih besok menjalankan, ini lebih baik daripada 6 kali salam 12 rakaat sholat duha terus kapok kesel. Yang kedua, mencari-cari waktu untuk mengamalkannya. Bagaimana saya bisa mengamalkan ibadah saya membaca Al-Quran sehingga saya satu hari bisa 4 juz, bisa 3 juz. Mencari waktu, menyiasati waktu dengan kesibukan kita yang ada di dunia ini, mencari waktu. Karena merasa nikmat, baca pun walaupun tidak tahu artinya, nikmat sekali. Yang ketiga, orang yang sudah mencapai istiqomah itu menjemput ibadah. Kalau sholat 5 waktu misalnya, sholat 5 waktu, sholat zuhur, jam 11 itu sudah cawis-cawis, sudah mandi dan sebagainya, menjemput datangnya sholat zuhur. Demikian juga waktu asar, demikian juga waktu maghrib, menjemput. Karena rindu dengan ibadah-ibadahnya, rasa-rasanya sholat zuhur itu lama sekali, tadi sholat subuh, kapan datangnya zuhur, demikian juga waktu-waktu yang lain. Demikian juga puasa. Ya, kapan ya hari Senin datang ya, juga saya ingin juga puasa Senin, Kamis, terus Selasa tidak puasa, Rabu tidak puasa, yang merindukan datangnya hari Kamis, kan hari Kamis ini bisa menyalakan puasa. Ittiba, menunggu, mengikuti Rasulullah SAW. Itu ya, menjemput ibadah, cawis-cawis. Gak mengatakan gini, baru sholat duhur sudah datang lagi asar. Nah, ini tandanya tidak istiqomah. Yang keempat, merasa berhutang jika meninggalkannya. Ya Allah, saya kemarin tidak sholat duha, ya Allah, ampun ya Allah, merasa berhutang. Nah, terus sudah terbiasa sholat qobliyah duri sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Kok kesibukan sampai dia tidak sholat qobliyah duri dan sesudah zuhur, ya Allah, merasa hilang, merasa berhutang, hilang. Nah, ini tandanya amalan itu sudah mencapai titik istiqomah, mencapai level istiqomah. Yang kelima, tidak merasa berat jika mengamalkannya. Puasa Senin Kamis tidak berat, tahajud tidak berat, sholat 5 waktu tidak berat. Namanya juga sudah ngapal, ya, sudah mendarah daging. Bahkan kalau tidak mengamalkan merasa berat. Lanjut. Monggo tanya jawab. Silakan Bu MC.
Di mute, Mbak, Mbak, Mbak Lili di mute, masih mute. Masih mood. Silakan tanya, jawab. Masih mute, Mbak Lili. Oke. Oke, sudah. Ye. Ya, silakan. Tanya, Sudah, jawab. sudah. Ye, monggo, monggo. Ya, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih luar biasa. Banyak sentuhan-sentuhan tadi. Saya juga tersentuh. Boleh saya ngawali dulu ya? Monggo. Oke, ya. Begini Pak Ustadz, yang disampaikan tadi itu memang benar-benar adanya. Saya sangat merasakan itu. Ketika Ramadan memang begitu ringan gitu ya. Kaki melangkah ke musola. Ya insya Allah ya, sholat malam lancar, ya semuanya lancar gitu. Tapi begitu sudah Ramadan lewat, ini kami berat untuk melangkah ke musola ya. Padahal dalam hati kecil itu ingin, cuma untuk melangkah itu kok terus di rumah aja gitu. Ini gimana ya Pak Ustadz? Apakah benar yang dikatakan orang-orang ketika di Ramadan itu para pengganggu itu dibelenggu? Ya, ketika sudah di luar Ramadan itu sudah dibuka belenggunya sehingga banyak godaan-godaan. Benar seperti itu ya? Atau semua itu bergantung pada niat sendiri? Gimana Pak Ustadz? Iya, saya jawab ya. Iya. Memang salah satu keberkahan bulan Ramadan itu awal Ramadan rahmatan. Awal dari Ramadan itu rahmat. Ditebar oleh Allah kasih sayang, dimudahkan semua. Ini terasa sekali masjid-masjid penuh. Iya betul. Saya sendiri sampai membagi waktu untuk di kampung dan untuk membina musola-musola yang di TNI ini juga kewalahan juga. Nah, terus juga kuliah subuh juga biasanya sekarang itu blas ya. Sekarang itu blas tidak ada yang dilanjutkan seperti itu. Memang itu rahmat Allah, keberkahan dari Allah yang memang ya setan yang dibelenggu dan sebagainya itu kita rasakan saja lah, kita rasakan saja dampaknya karena beberapa fakta, ini sedikit cerita sedikit ya, beberapa fakta. Kalau setan pada hari bulan Ramadan itu dibelenggu, jin-jin dibelenggu misalnya, itu banyak orang ketempelan loh itu. hari Jumat bulan Ramadan itu ada orang ketempelan. Kalau orang sudah ketempelan itu ini akan saya punya anak buah itu dari Papua sana, dari Papua itu ketempelan. Tentara perempuan ketempelan. Kuat yang lainnya mengatasi dikitatnya semua. Kekuatannya berlipat-lipat. Nah, memang semuanya itu dari Allah semua. Terus kita penjagaan surat Al-Kursi ya, ayat kursi, kata Al-Falaq, Anas, surat Al-Ikhlas, terus dia sadar ya. Ini Ramadan, Jumat lagi. Maka di situ yang kita rasakan di bulan Ramadan itu dampaknya saja. Memang seluruh ibadah di bulan Ramadan itu jadi ringan semua. Sedekah ringan, ibadah tadarus juga ya ringan, semuanya itu ringan. Itulah bagaimana dalam kondisi seperti itu. Nah, ini dari Pak Endri memberikan salah satu judul tausiah pagi hari ini adalah bagaimana kita rawat supaya Ramadan amalia Ramadan itu bisa bertahan sampai Ramadan berikutnya. Jadi kita jadikan Ramadan di luar Ramadan. Nah, yang itu tergambar di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ya sodakohnya, ya sabarnya, ya memaafkannya, ya terus mengendalikan nafsu dan sebagainya. Itu yang kita minta pada Allah supaya menjadi amalia yang istiqomah. Itu Mbak Leli, lanjut. Iya. Terima kasih. Jadi intinya kita harus mampu menjadikan Ramadan sepanjang hari. Iya, sepanjang tahun.
sepanjang hari, sepanjang kita masih mendapat nikmat nafas begitu nggih Pak Ustadz. Betul, Ya, Ustaz. teman-teman, mudah-mudahan nanti kita harus berusaha kuat dengan niat yang kuat juga ya insya Allah. Monggo Amin. yang lainnya, silakan yang lainnya. Ya topiknya ini sangat menarik ya untuk diri kita dalam rangka lebih istiqomah ya menjalani ibadah-ibadah wajib maupun sunnah kan begitu. Monggo yang lainnya mungkin ada yang menanggapi lagi. Silakan. Tadi di sana ada Bang Hendri, Bang Levi tadi ya juga Bang Subyek. Aku tadi lihat sepintas. Monggo silakan yang lainnya bisa menanggapi. Kalau nggak ada, saya ada lah. Iya, iya, monggo silakan. Nih, Ya, ini Pak Bang Ustadz Bobi. tadi ada disebutkan tentang apa kembali ke kebaikan setelah berbuat dosa dengan penuh kesadaran. Iya, Artinya kan harus benar-benar sadar, tapi masalahnya kan eh, ada yang tidak sadar sehingga harus ditekan dari luar, artinya faktor eksternal, walaupun akhirnya dia tobat, tapi tentu saja dengan paksaan. Apakah ini tidak termasuk dalam kategori ini tadi Pak Ustadz? iya. Gini, memang orang mutakin itu kan namanya derajat atau level mutakin ini kan prestasi rohani manusia. Manusia. Nah, prestasi rohani manusia mutakin itu. Dia itu dalam kesehariannya orang mutakin itu ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzati sudur. Dia merasa diawasi oleh Allah. Allah itu bagi orang mutakin itu tahu apa yang tampak dan yang tersembunyi, apa yang di langit dan yang di bumi, dan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dia merasa ditatap oleh Allah, ditatap oleh Allah. Nah, ini tingkatan seperti itu. Terus memang orang mutakin ini juga masih berbuat dosa, masih berbuat dosa. Fa'idha fa'alu fahisyatan au dholamu anfusahum, dan orang mutakin ini apabila mau berbuat dosa atau mendolimi dirinya sendiri, fadakaru, dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, dia mohon ampun kepada Allah. Nah, terus bagaimana untuk meningkatkan orang yang mutakin ini supaya yang memang masih berbuat dosa, maka di situ perlu dia itu menambah pemahaman-pemahaman agama, belajar ilmu agama, bergaul dengan orang-orang yang lebih soleh barat daripada dirinya, sehingga dia itu lihat obatin, ternyata saya ini, nah, setelah ngaji itu salah, saya ini salah, ternyata saya kira ini sudah hebat, saya ini sudah puasa Senin Kamis, ternyata ada lagi yang lebih hebat lagi. Nah, lebih hebat lagi. Nah, seperti itu. Bahkan kalau ikut pengajian dia tersindir. Oh, ternyata yang saya lakukan selama ini keliru. Saya kira sudah betul. Nah, itu memang suatu hal yang sangat diperlukan di dalam diri seorang. Nah, selama dia bukan seorang nabi, yang maksum, yang direksa oleh Allah, yang dijaga oleh Allah, masih selalu berbuat dosa-dosa. Ya. Kiai pun banyak berbuat dosa dan sebagainya. Maka pengajian-pengajian itu adalah semacam upaya untuk mengoreksi diri kita dari luar. Jadi faktor eksternal tadi ini sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Saya juga masih membaca kitab, saya juga masih mendengarkan ceramah-ceramahnya Gus Baha, saya juga masih mendengarkan ceramah-ceramahnya orang lain. Kalau barangkali di situ, nah, seperti yang saya katakan tadi, seorang kopral yang hajinya cuma 2.800.000 itu disedekahkan setiap Jumat untuk memberi makan orang di masjid. Ini memicu saya, ya Allah, selama ini belum apa-apa saya ini. Nah, itu. Terima kasih, Pak Enti. Lanjut. Benar. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Monggo yang lainnya. Kira ada yang mau disampaikan? Sepi banget ya. Sepi banget. Monggo. Silakan.
yang sudah bergabung di KSO pagi hari ini, monggo dipersilakan untuk bisa menanggapi apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz Rifai tadi. Monggo, ada Mas Rusyanto. Mumpung masih ada waktu nih. Ya, monggo. Eh, Saya Oh, enggak. boleh, Oh ya, ini siapa ini? Halo, saya. saya. Bu Endang, Bu Endang. Iya. Oh, ya. Monggo, monggo Assalamualaikum dipersilakan. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa Mau ciri-cirinya amal ibadah kita selama puasa itu dan diterima, dan untuk meningkatkannya, apa yang harus kita lakukan selain yang sudah diberitakan tadi, yang lebih mudah kita lakukan. Itu saja. Monggo. Yang lebih mudah dilakukan. Yang lebih mudah kita lakukan. untuk tetap istiqomah. Ya. Yang tetap istiqomah beribadah seperti di sepanjang bulan Ramadan. Monggo Pak Ustadz. Ya, jadi ciri-ciri amal mulia kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita mempertahankan lagi atau meningkatkan ibadah kita pada waktu di bulan Ramadan. Ciri-ciri diterima. Ciri-ciri amal diterima. Nah, gini. Dasarnya itu saya pakai kitab Syarah dan Berita Kitab Akidah yang ditulis oleh Profesor Dr. Ramadan Al-Buti. Nah, Ramadan Al-Buti, di sana ada penjelasan bahwa ciri-ciri amal yang diterima itu, amal itu menarik amal-amal yang lain. Nah, seperti kita sholat Isya. Nah, itu ya, digambarkan, dicontohkan, kita sholat Isya. Kalau kita mampu sholat Isya, berarti sholat maghrib kita itu diterima oleh Allah. Nah, kalau kita sholat Isya tidak diterima oleh Allah, kita akan diberi kekuatan sholat subuh. Nah, sholat subuh yang bagus. Ya, kalau sholat subuh kita diterima oleh Allah, kita akan diberi kekuatan oleh Allah, diberi waktu bisa sholat zuhur. Nah, ini ciri-ciri ibadah kita. Nah, kalau kita terus sholat, kita puasa Ramadan diterima sholat Ramadan, itu puasa Ramadan akan narik, diberikan kemudahan untuk puasa Syawal. Mohon maaf yang pada kesempatan ini belum sempat puasa Syawal ya, tapi jangan khawatir, puasa Syawal yang khawatir, kita akan diberi, masih ada waktu, ada puasa Senin dan Kamis dan sebagainya. Nah, itu akan diringankan oleh Allah, puasa Syawal yang 1 bulan 30 hari itu aja kita kuat kok, apalagi yang cuma 6 hari akan dimudahkan oleh Allah. Nah, artinya ibadah itu narik ibadah yang lain, demikian pula maksiat. Maksiat itu akan menarik dosa yang lain. Jangan menganggap enteng maksiat. Saya nggak akan sholat. Nah, tak sholat. Tidak sholat itu maksiat. Tidak sholat itu berbuat dosa. Itu akan menarik dosa-dosa yang lain. Sehingga Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah pelakunya daripada perbuatan fahisyah dan kemungkaran. Fahisyah tadi itu mendolimi diri sendiri, dan kemungkaran itu perbuatan yang mengandung destruktif, kerusakan-kerusakan. Jadi orang yang sholatnya diterima, maka dia akan menarik perbuatan-perbuatan yang baik-baik dan mencegah perbuatan-perbuatan dosa. Ini cerita seperti itu ya. Kalau Ramadan kita itu diterima oleh Allah, nah jawabnya surat yang dibaca oleh Pak Rusyanto tadi, surat Ali Imran 133 sampai 136. Kita akan mudah sedekah, kita akan dermawan, kita akan tidak jadi pemarah, kita akan mudah memaafkan manusia. Maka peradaban budaya bangsa Indonesia selesai Ramadan itu ada halal bihalal, itu ada tes ya, tes tentang Ramadan kita. Muncul nggak kebaikan-kebaikan itu bisa dieksplor, dikeluarkan apa enggak? Ya, tentang sedekah kita, tentang memaafkan, tentang berbuat baik. Terus tatkala kita berbuat dosa itu merasa sadar enggak kita telah berbuat dosa, dan secara sadar
wahum ya'lamun, menghentikan perbuatan dosa tersebut. Ini adalah untuk mengetahui diterima tidaknya Ramadan kita. Kan di situ kan di ujung Ramadan itu kan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah, nanti salah satu ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar itu dimeringankan semua ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, kalau sekarang selesai pasca Ramadan ini kok masih berat semua ibadah, tanda-tandanya ibadah kita itu masih perlu dipertanyakan diterima atau tidak diterima. Kalau ringan 5 waktu agi-agi tumi 5 waktu kita jemput, zuhur kita jemput, asar kita jemput, maghrib kita jemput, isya kita jemput, ya. Kita lebih senang di musola, lebih senang di masjid, dan dari pakaian itu tandanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita? Jangan sepelekan ibadah sunnah. Jangan sepelekan ibadah sunnah. Karena ketika kita menjalankan ibadah sunnah, qobliyah, sholat, sebelum sholat maupun ba'diyah sholat, itu sebenarnya qobliyah sholat. Kita sebelum zuhur itu ada 4 rakaat. Nah, sebelum zuhur itu ada 4 rakaat. 2 rakaat yang sifatnya mu'akadah dan 2 rakaat sifatnya ghairu mu'akadah. Ada yang sifat mu'akadah itu Rasulullah tidak pernah meninggalkan seumur hidup. Kalau ghairu mu'akadah itu kadang dikerjakan Rasulullah, kadang tidak. Maka dikatakan ghairu, tidak ditekankan. Nah, ketika kita melakukan sholat sunnah sebelum sholat wajib, kekhusyukan kita akan lebih terjaga. Sekali lagi, kekhusyukan kita akan lebih terjaga daripada kita sholat wajib tanpa diawali dengan sholat sunnah. Karena karakter tabiat daripada ibadah itu menarik ibadah yang lain. Kalau kita awali dengan qobliyah sebelum sholat itu, sholat sunnah, kita akan menarik kekhusyukan, menarik kenikmatan sampai kita mencapai tingkat tertinggi daripada ibadah kita, itu halafatul ibadah, manisnya beribadah. Jadi kalau ingin meningkatkan ibadah-ibadah berikutnya, jangan diremehkan ibadah sunnah, termasuk puasa sunnah, Senin Kamis dan sebagainya, puasa Rajab dan sebagainya, itu kita coba untuk mengikuti sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Begitu Mbak Leni. Lanjut. Ya, terima kasih Ustadz. Nambah ilmu nih. Ini Pak Ustadz ya. Kaitannya dengan sholat wajib ya. Sholat wajib, saya ingat saya pernah ikut ya pengajian begitu. Ada yang bertanya, ketika dulu masih sibuk itu sering terlewati sholat wajib itu. Udah nggak terhitung berapa jumlahnya kita lewati sholat wajib. Nah, ketika sudah pensiun, waktu kan banyak di rumah, akhirnya kan udah lebih fokus ya, bisa lebih rutin mengerjakan sholat wajib. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, untuk sholat-sholat yang sudah tertinggal dulu itu, ini ada yang mengatakan harus dikodok gitu ya, harus disaur. Nah, kalau misalnya ya berapa jumlahnya ini kita yakini, kita perkirakan sendiri gitu, kita yang tahu. Nah, apa benar demikian? Apakah sudah melalui Ramadan, melalui ibadah-ibadah di Ramadan tuh kan di sana dosa-dosa sudah terampuni, itu sudah nggak cukup melalui itu? Apakah tetap harus mengqadha sholat-sholat wajib yang sudah terlewati itu, yang ditinggalkan itu, Ustadz? Mohon jawaban Ustadz. Itu soalnya jadi beban juga gitu. Misalnya seperti saya sendiri contoh ya, ketika aktif itu sering juga bolong-bolong gitu. Nah, alhamdulillah ketika sudah pensiun sudah lebih jejek gitu. Jadi beban yang dulu-dulu gimana nih, apa masih perlu dikodok gitu Ustadz? Gimana nih jawabannya? Ini ada 2 jawaban ya. Ada yang mengatakan tidak usah dikodok, itu ada dasarnya juga. Ada yang mengatakan dikodok. Nah, yang saya jawab hari ini ada yang dikodok tadi. Dikodok itu ada 2 macam. Ada yang membayar dengan fidyah, ada yang membayar dengan sholat. Nah, ini
Dasarnya adalah kitab Fathul Muin ya, kitab Fathul Muin. Nanti khusus Mbak Eli ya, saya nanti enggak, nanti saya kirim ya, saya kirim tulisan mengkodok ibadah. Nah, mengkodok ibadah. Jadi tidak hanya sholat tetapi haji dan sebagai puasa dan mana. Ini saya dulu. Pernah saya terbitkan ini tahun 2007, buku ini pernah saya terbitkan. Salah satu kajiannya adalah mengkodok ibadah. Nanti akan saya kirim secara japri atau saya berikan kepada Pak Indri untuk disebarluaskan. Nah, itu ya dasarnya begini Mbak, dasarnya. Pada suatu hari Rasulullah itu sholat asar. Nah, ini hadis Sahih Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Ada, saya tulis itu. Rasulullah sholat asar, kemudian Rasulullah sholat lagi 4 rakaat. Diprotes oleh istrinya, yaitu Ummu Salamah. Ya Rasulullah, engkau mengatakan selesai sholat asar itu tidak boleh sholat lagi. Kenapa Anda sholat? Nah, kenapa Anda sholat? Terus Rasul mengatakan, saya tadi itu sebelum zuhur itu mendapat titipan menyampaikan emas untuk diberikan kepada fakir miskin. Tapi karena saya baru membagikan emas tersebut kepada fakir miskin, saya lupa. Nah, tidak sholat qobliyah duhur atau ba'diyah duhur. Nah, terus saat selesai sholat asar ini saya ingat belum menjalankan sholat sunnah qobliyah duhur dan ba'diyah duhur. Maka saya kerjakan sholat sunnah ba'diyah duhur atau qobliyah duhur sesudah asar. Nah, dari ini bisa kita istimbatkan hukum, kita ambil hukum. Nah, Rasulullah sholat sunnah itu dikodok. Nah, sholat sunnah itu dikodok. Nah, dalam kehidupan berikutnya ada 6 tempat Rasulullah itu mengkodok sholat yang ditinggalkan, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Nah, sekarang kaifiatnya bagaimana caranya? Jadi menurut hadis ini sholat sholat sunnah aja dikodok, apalagi sholat wajib. Tata cara sudah saya lihat, sudah saya tulis semua di tulisan saya itu. Nah, tata caranya seperti Mbak banyak. Nah, misalnya. Nah, ini bisa dikerjakan kapan saja. Tidak harus ada yang teknisnya. Oh, saya kalau ingin mengkodok sholat duhur, sedang duhur yang kedua sholat lagi duhur lagi 4 rakaat. Sholat duhur lagi 4 rakaat. Nah, niatnya adaan ini diganti usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblatin qadhaan lillahi taala. Adaan itu kan dikerjakan pada waktu sekarang, kalau qadhaan itu dikerjakan pada waktu nyahur tadi, qadhaan lillahi taala. Salat duhur lagi. Nah, ingatnya berapa? Saya meninggalkan berapa? 10 salat duhur. Nah, ya salat duhur lagi, salat duhur lagi, salat duhur lagi. Seperti itu. Nah, itu seperti itu. Sholat asar lagi berkali-kali. Dengan niat qadhaan. Sholat maghrib begitu. Ini cara mengkodok sholat yang kita tinggalkan. Baik diri kita maupun barangkali ibu kita, bapak kita, pada waktu sakit, diimpus dan sebagainya, tidak sadar koma meninggalkan sholat. Nah, yang menggantikan adalah ahli warisnya. Jadi kita sebagai ahli warisnya tidak hanya mewarisi duit-duit harta orang tua kita, tapi juga hutang-hutang, baik hutang materi maupun hutang ibadah. Jadi nanti ada semua, saya kirim. Nah, ini versi yang pertama, mengkodok ibadah yang sama dengan ibadah yang sama. Yang kedua adalah membayar fidyah. Membayar fidyah. Jadi sholat yang kita tinggalkan itu, 1 kali sholat itu adalah 1 mud itu 6 on makanan likuli yauman hutan. Nah, jadi seperti orang puasa itu membayarnya 1 mud itu 6 on makanan pokok. Nah, dari 1 sholat itu 6 1 kali sholat itu 1 mud 6 on makanan pokok. Nah, 6 on. Nah, itu kalau 5 waktu berarti 6 kali 3 kilo. Ini pernah terjadi seorang yang murtad. Ini terjadi seorang yang murtad, waktu murtad usianya 20 tahun, kemudian pada usia 52 tahun masuk Islam lagi. Berapa tahun itu? Ya, 20
52, 32 tahun. 32 tahun masuk Islam. Nah, orang yang murtad ini tidak hanya mengkodok sholatnya, tetapi juga mengkodok zakatnya, mengkodok puasanya selama 32 tahun. Nah, ini kan nggak mungkin, berat ini. Karena orang ini juga cukup orang kaya, pejabat negara ini, pejabat negara yang kayaannya miliaran. Maka sholatnya itu dihitung, diganti banyak fidyah. 1 hari 3 kilo, kalau sekian tahun yang itu. Nah itu, ini ada 2 versi seperti itu, membayar dengan fidyah dan membayar dengan ibadah yang sama. Ini seperti ini. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, terserah yang bersangkutan. Sholatnya 2 kali. Tapi yang ada yang saya nggak setuju, memang Quran hadisnya nggak ada. Tidak ada yang dicontohkan Rasul. Namanya sholat kafarot, sholat kafarot yang bisa menghapuskan dosa 1000 tahun. itu kami masih belum berani ya, karena tidak ada Al-Qur'annya, hadisnya. Tapi yang tadi mengkodok ibadah itu saya ketemu semua referensi di Qur'annya, hadisnya juga ada semua. Nanti saya kirim anunya. Ya, terima kasih, saya tunggu. Ya, terima kasih. Baik, mungkin ada yang lain lagi. Ini jam 7 kurang berapa nih, Ya, Bos? Masih ada 7 menit ya untuk menjelang pukul 7. Ya, monggo. Masih ada kah? Kalau nggak ada, langsung tak serahkan ke Bos Endri. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya. Bagaimana, Bos? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Ada yang mau disampaikan, Bos Endri? Oke, Info-info, ya. baik. Terima kasih, Mbak Lili. Saya minta waktu sedikit aja. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah kita eh, bulan depan ya, kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, di mana kita akan melakukan kurban. Sekali lagi untuk yang ketiga atau tahun keempat ya, kami juga mengumpulkan dan membagikan kurban. Apabila Bapak Ibu sekalian ada yang belum alokasi kurban, kami siap menampung dan menyalurkan. Adapun kami salurkan ke pondok yang kita bantu selama ini adalah Pondok Jabalul Ulum, di lokasinya di Dusun Pusung Tenggo di Desa Kemiri di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Ini masih nggak jauh dari tempatnya Mas Sugeng di Tumpang sana. Monggo kalau Bapak Ibu belum ada alokasi untuk menyalurkan, kami siap menerima. Adapun biayanya adalah untuk kambing yaitu 3 juta. Jadi kalau untuk sapi 3 kali 7, karena sapi ini mencakup 7 kurbanis, yaitu sekitar 21 juta. Kemudian yang kedua yang perlu sampaikan adalah mengenai eh, laporan keuangan yang mungkin Bapak Ibu sudah membaca untuk kegiatan 1 tahun ke belakang ya. Kita biasa melaporkan setiap bulan Syawal, laporan keuangan kegiatan kita. Bapak Ibu sekalian, selama ini kita memberikan bisaroh ya kepada penceramah. Tentu saja tidak semua, karena kalau semua kita berikan, kita bisa membayangkan 1 bulan kita ada 4 pengajian, kali kita bisa memberikan setiap bisaroh itu sebesar 300.000. Artinya 1 bulan kita butuh 1.200. Kalau kita setahun katakanlah itu bisa sekitar butuh 50 juta lebih. Sedangkan kas pemasukan kita sangat terbatas, sehingga tidak semua ustadz yang kita berikan untuk bisaroh. Termasuk Pak Ustadz Rifai, kami sangat berterima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama. kesetiaan Bapak untuk setiap
bulan atau setiap 2 bulan sekali kami selalu mengalokasikan Bapak untuk bisa mengisi kajian kita tanpa kita dapat mampu memberikan visa roh. Amin. Jadi eh, Amin yang itu kuasa. yang dapat kami laporkan. Jadi alhamdulillah sampai dengan per bulan ini kita masih bisa mengumpulkan dana sebesar 3,3 juta. Nanti kita akan lakukan bisyarah untuk kajian-kajian yang akan datang. Kemudian yang ketiga untuk kajian pekan depan, insya Allah akan diisi oleh eh, Ustadz Abu Marlo. Abu Marlo ini merupakan YouTuber dakwah ya. Ini banyak. Silakan Hmm. bisa dilihat di YouTube. Tapi dakwahnya kalau saya dengar ini agak sedikit eh, tasawuf ya. Jadi menyangkut masalah penyakit hati. Jadi kalau dengar kajian beliau, kita harus mikir dulu gitu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan bagi kita untuk bisa memberi apa ya isi rohani kita dari sisi yang lain. Monggo silakan untuk pekan depan diajak teman atau saudara untuk bisa meramaikan kajian kita. Dan juga beliau ini merupakan eh, dulu pernah apa seorang pesulap ya. Kalau kita Hmm. ingat tahun 2009 kalau nggak salah itu ada kontes sulap yang disebut dengan The Master. Beliau salah satu peserta. Dan sekarang beliau fokus ke dakwah. Saya kira itu Mbak Lili, saya Ya, kira itu pengumuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman, donatur yang bisa membantu kami dalam melancarkan kegiatan kajian subuh online. Alhamdulillah kita pekan ini sudah memasuki ke episode yang ke-202. Terima kasih sekali lagi Jacobo Convention. Terima kasih atas partisipasinya dan apabila ada yang kurang kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila Amin. hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih. Suaranya tiba-tiba hilang. Oke, terima kasih. Suaranya kok tiba-tiba hilang, Bu? Ya, bisa, masih bisa. Ya, oke. Masih bisa. Bisa Masih, tertangkap. masih. Oke. Ya, ya. Ya, terima kasih Bang Endri ya selaku host KSO ya, Barokallah. Mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan selama ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amalan yang soleh. Alhamdulillah, insya Allah. Dan untuk para donatur, mudah-mudahan tetap eksis terus berdonatur. Sehingga KSO ini kedepannya akan semakin marak begitu ya. Juga untuk Ustadz Rifai ya, Barokallah juga. Baik, sebelum diakhiri mohon dengan hormat Ustadz Rifai berkenan untuk memimpin doa begitu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ftah lana abwabal khairat wa abwabal maghfirah وأبواب الرحمة وأبواب الجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا Indonesia خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الصبر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما